Yes, buckle up karena bakal ngebut dan kenceng abis nih most people. Welcome to Most Auto Show. Yes, halo bro. Halo, ada Johnny White Dan Rizky Satria. Asik, gimana kabarnya sehat ya Bung? Fantastic. Fantastic, luar biasa, awesome. Awesome. Gimana bro, sehat bro? Gua masih selalu mikir gini ya, gila udah Rabu lagi men. Udah Ketemu Rabu Rizky lagi, lagi, Most Auto Show lagi. Cepet banget rasanya. Tapi Cepet kita banget, ya. selalu happy ya karena kita pecinta dunia otomotif. Iya. And everything in between pokoknya yang berhubungan sama otomotif. Dan ada kabar apa nih bro? Update seru apa nih? Nah, ini juga jadi salah satu yang ditunggu-tunggu karena gue bisa sharing lagi nih bro sama most listeners, most people. Jadi selama 1 minggu kebelakangan ini ada beberapa peluncuran mobil baru. Yang pertama itu Toyota Land Cruiser. Oke. Who doesn't know LC bro? Wes, legend lah, legend. LC 300 ya. Land Cruiser baru ini keren banget sekarang karena depannya logonya Toyota gede banget. Oke. Jadi yang benar-benar dari luar itu dibawa ke Indonesia. Terus yang kedua ada Toyota Fortuner dengan mesin baru 2.8 liters. Jadi kalau sebelumnya dieselnya itu 2400 dengan kode mesin 2GD, sekarang 2800 Oke. 1 GD. Tenaganya dari 149 PS sekarang jadi 200 PS. Nah lo udah jajal belum nih 2 mobil ini? Gua belum. Oh, belum. Karena yang datang kemarin kebetulan bukan gua. Tapi basically karena ini kan dia peningkatan dari sisi performance ya. Oke. Jadi mesinnya itu torsinya juga jauh meningkat. Sekarang 499 Nm. Kalau bisa ngebayang itu 499 Nm itu buat mobil sport kali itu torsi. Wow, torque-nya itu ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya lo ada kesempatan untuk test drive mobil apa aja lah, either sedan atau SUV, atau kalau Fortuner tuh apa kategori SUV ya? SUV ya. Apa sih yang harus lo perhatiin kalau test drive, bro? Wah, banyak banget kayaknya kalau mau diulas nih. Oke. Ah. Jadi kita nanti dulu ya, kita Iya, tahan dulu siap, ya. boleh. Setelah break kita ngobrol lagi most people dan Rizky akan jelasin kalau misalnya lagi mau test drive apa aja yang harus diperhatikan. We'll be right back. Most Auto Show. Gue selalu penasaran kalau lihat orang-orang yang review apapun ya. Ya. Apakah ada skripnya? Apakah mereka udah di luar kepala, udah hafal duluan, atau misalnya emang on the day emang baru bisa lihat speksnya dan lain sebagainya. Tapi kalau di pengalaman lo nih kalau mau test drive mobil, apa yang lo harus pay attention to? Apa yang harus diperhatikan, bro? Oke. Jadi gue sharing pengalaman pribadi gue aja ya. Yes, please. Jadi kalau kita misalkan ada peluncuran mobil baru, belum tentu kita bisa coba kan. Oke. Jadi mungkin di saat itu hanya ditampilkan aja. Oke. Nah biasanya kalau kita datang ke acara itu, ya kita akan lakukan namanya first impression. Jadi impresi pertama. Nah itu kita melihat dari bagian eksterior, interior, terus dari baca spek juga. Apakah ada yang berubah dari sisi performance, mesin, suspensi, kaki-kaki, ukuran ban dan lain-lain, dimensi dan lainnya. Betul. Dan fitur-fiturnya hanya sebatas sampai di situ saja. Oke. Untuk first impression untuk yang belum dicoba. Oke. Gitu. Nah biasanya mobil ini tuh kalau kita ada di pameran-pameran, nah itu biasanya first impression tuh. Siap. Nah terus kemudian setelah itu biasanya kita ada undangan untuk nyobain mobil yang baru di launching. Nah ini Oke. biasanya ada beberapa kategori lah. Kalau kita pinjam sendiri unitnya atau dipinjemin, nih kita ada unit nih bisa dipakai tanggal sekian. Oke, berapa hari? Nah kita pakai. Nah itu biasanya kita bisa explore lebih dalam bro. Oke. Kita bisa explore lebih dalam, mau bawa kemana, sejauh apa, selama apa, itu kita bisa explore lebih jauh. Kita bisa konsumsi bahan bakarnya kita uji, terus rasa berkendaranya, performanya kita bisa bawa ke Sentul, ya, kita tes di sirkuit, bisa cobain semuanya. Tapi kalau cuma waktunya sebentar, misalkan di arena terbatas, itu biasanya kita bilangnya first drive. First drive itu cuma menjajal sebentar. Oke. Jadi cuma dapetin feel apa ya? Nih pernah nyobain yang lamanya, nih yang barunya gini loh. Oke. Gitu. Feelnya sebentar aja, jadi nggak bisa mendapatkan kalau nanjak gimana, nggak bisa. I see. Karena tempatnya terbatas dan Iya. lain-lain gitulah. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk ngerasain mobil, nah ini sebenarnya banyak banget yang harus Pertama sebenarnya nggak harus jadi pembalap kok, Oke. ya kan? Iya. Kenapa? Karena orang yang beli mobil bukan pembalap. Betul. Tapi apakah skill membalap itu bisa digunakan untuk merasakan mobil dengan lebih objektif dan lebih baik? Jelas. Oke. Kalau kita nyobain mobil sport, kita kan menguji performa. Iya. Dan untuk menguji mobil sport itu biasanya kan kita di sirkuit ya, supaya safety segala macam. Nah, kan kita harus tahu nih breaking pointnya di titik berapa. Iya.
berapa meter dari tikungan, terus Iya, kita iya. ngambil tikungannya seperti apa. Itu skill seorang balap itu dibutuhkan di situ. Oke. Karena kalau kita udah tahu nih sirkuit ini, racing lainnya kayak gini, Mhm. terus kita biasa ngerem di situ, ternyata dengan mobil yang versi barunya dengan performance yang lebih hebat, wah gue ngeremnya bisa lebih jauh loh bro, Oke. ya kan, bisa lebih dekat Iya, misalkan. iya. Terus Hmm. nah jadi bukan cuma sekedar akselerasi dari diam ke tinggi aja, Iya, tapi itu iya. untuk menguji performance. Oke, iya, iya. Terus apakah itu dibutuhkan juga untuk menguji mobil seperti LCGC, kan belum tentu juga. Oke, Gitu. iya. Kalau LCGC kita lebih coba kenyamanannya, Oke. iritan bahan bakarnya, Ah. functionality, practicality, dan ekonominya. Kita harus cek juga dari harga tersebut apakah ini worth dibeli apa enggak. Aha, oke. Gitu. Belum lagi maintenance-nya nanti ke depan seperti apa. Oke, jadi begitu lo masuk langsung tes performance-nya dulu yang pasti begitu lo ngegas, oke. Dibandingkan yang model dulunya ini lebih ABC, terus lo menjajal apa lah ya, teknologi interiornya juga barangkali. Ya, features. Features-nya, ya kan? Nah, justru zaman sekarang ini lagi hype nih, Oke. teknologi safety yang bisa membantu si pengemudi mengendarai kendaraannya. Oke. Toyota punya Toyota Safety Sense, Oke. Honda punya Honda Sensing. Jadi beberapa teknologi ini kurang lebih mirip-mirip. Wuling RS juga di Almas ada. Mhm. Jadi dia punya beberapa sensor atau kamera lah yang bisa menangkap situasi di sekitar kendaraan. Nah, jadi kalau udah pernah nyobain ini asik nih. Oke. Jadi di satu lintasan misalkan ada garis lurus gitu ya, kita jalanin mobil dengan cruise control, set kecepatan sekian, kita angkat kaki, itu mobil kan jalan sendiri. Mhm. Nah, terus kalau misalkan belok, dia akan ngikutin marka. Oke. Belok sendiri setirnya. Jadi itu teknologi-teknologi yang sebenarnya membantu kita. Tujuannya apa? Bukan untuk bisa dipakai supaya kita bisa nyantai, enggak. Kalau kita lagi nyupir terus kita ketiduran Iya, iya. atau kita lengah atau apa, mobil tuh nggak akan keluar dari jalurnya. Safety features ya. Iya, ya, safety features ya. Nah, itu bisa lo tes juga tuh pada hari Oh iya dong. tersebut ya. Tergantung Oke, sih. Biasanya iya, iya. kalau kita punya mobilnya sendiri kita bisa punya waktu hebat. Oh iya, betul. Nah, tapi kalau ada undangan khusus sesi test drive di satu tempat tertentu, misalkan di sirkuit Sentul, mereka siapin tuh jalurnya, mereka siapin ininya. Jadi kita bisa full ngerasain semua fitur-fitur Oke. safety yang mereka punya. Nah, satu lagi sebelum kita break lagi nih, kalau dari auto.com sendiri udah ditentuin misalnya oke Rizky lo khusus buat mobil sedan, terus misalnya ini enggak. Jadi kan gurung yang motor sini gua udah nunggu banget nih mobil ini. Bebas ya. Jadi sebenarnya kita di tim kan juga ada banyak orangnya. Iya, iya. Ya, jadi ya kadang-kadang ada rolling juga. Cuma kan ada yang nentuin juga kan. Oke. Ini jalan di sini deh gitu. Oke. Kita break dulu ya Rizky dan Most People. Nanti gua mau tanya sama Rizky nih dalam pengalaman test drive-nya mobil apa yang begitu dia jajal langsung impress banget dan mungkin lebih dari ekspektasi. Alright. Most Auto Show. Kalau ini gue sih yang penasaran ya, karena lo kan experience-nya di dunia otomotif tuh keren lah. Apalagi pas kelihatan ya, pas kita ke Gias kemarin lo ngenalin gue ke teman-teman yang jaga di sana. Asik itu dia. Terus keliling-keliling ini loh, kalau di tempat media tuh dapat ini segala macam, impressive. Tapi kalau misalnya dari segi mobil yang lo test drive ya, karena itu kan inti topik kita untuk hari ini, lo juga apa ya, ada kesempatan test drive mobil yang pasti jadi khayalan kita semua ya. Iya. Sports car yang benar-benar inilah ya, mobil-mobil yang kita khayalin terus. Tapi sebelum gue jawab, gue boleh nanya nggak malu bro? Boleh. Buat lo sendiri nih, mobil khayalan yang ada di benak lo tuh seperti apa? Mobil apa sih dulu dan sekarang? Oke, kalau gua waktu masih SD ya, SD sampai SMP lah, mobil-mobil James Bond yang penuh gadget dan itu udah. Nice. Tapi kan itu kadang based on reality, cuman kadang khayal ya, yang bisa nyelem itu kan oke lah itu film. Cuman lama-lama melihat dia transisi dari Aston Martin ke BMW, terus balik lagi ke mobil-mobil Inggris, Jaguar, dan sekarang balik lagi ke Aston Martin. Kayaknya ya itu Aston Martin yang terakhir dia rilis ya di No Time to Die. Itulah. Terus Mercedes sports car yang apa yang Gullwing itu. Oke, SLK. Terus sama Porsche 911 Carrera itu udah dream car gue dari dulu sih. Gokil ya. Gitu. Tapi emang Lotus Esprit yang bisa nyerem tuh impian juga sih. Gimana Iya, rasanya? gimana ya? Gue rasa teknologinya nggak jauh ya. Nah, cuman kita nggak bisa cobain, sayangnya nggak ada ya mobilnya. Iya, Sayangnya. bener. Oke, jadi kalau gua dulu tuh
yang ada di bayangan gue sih sebenarnya wah asik kali ya naik mobil sports car, Iya ya. mobil high performance, ngebut-ngebut di Yoi. sirkuit gitu. Jadi kebetulan gue alhamdulillah nih udah pernah dapat 3 sertifikat dikasih sama Porsche lah, ikut dapat Wih. Academy Driving dari Cool. level yang paling bawahnya sampai level yang paling tinggi. Wow. Jadi gue udah pernah nyobain semua lini produknya Porsche, mulai dari Jadi- yang Macan sampai yang belum cuma Taycan doang. Taycan Cuman dalam doang, waktu dekat ini nanti kita coba ya. Iri aku. Udah ada Iya, suratnya oke, untuk oke. mencoba langsung gitu? Taycannya. Wah. Ntar kita coba kita bawa. Oke. Asik. Nah jadi memang di situ gue ngerasain, gue pernah nyobain juga Ferrari F430 yang GT3-nya, dan intinya sih sebenarnya kalau kita mau bilang mobil performance itu nyaman apa enggak ya jelas tidak. Oke, iya, Tapi Porsche yang gue rasain itu membuat gue bingung kenapa bisa seenak ini, senyaman ini, dan Oke. dia performanya bisa Sedahsyat yang Sedahsyat. high performance ya. benar. Karena waktu nyobain mobil balap GT3 itu, tapi memang bukan yang GT3-nya ya, karena Porsche 911 RS yang GT3 juga ada, dan itu juga nggak enak. Karena benar-benar suspensinya keras, terus suara knalpotnya berisik, bahkan nggak ada AC, fitur-fitur entertainmentnya dibuang, Iya. sampai buat nyalain mesinnya masih pakai kunci biasa. Iya, iya. Buat buka tutup pintunya cuman pakai tali. Sesederhana itu tujuannya Oke. untuk meringankan bobot, sehingga si performanya bisa lebih keluar. Nah itu menurut gue yang paling berkesan itu mencoba beberapa mobil sekaligus Porsche di beberapa sirkuit. Waktu itu di Bira, Sepang sama Sepang 2 kali. Wow, Oke. termasuk yang SUV-nya itu ya. Macan sama Cayenne Oke, Turbo, iya, sampai iya. Porsche Panamera juga. Itu jadi gue bisa benar-benar merasakan nih. Dan yang paling asik sih si Cayman juga pernah nyobain. Oke, kalau gue lihat terakhir specs-nya ya, zaman gue selalu drooling lihat mobil-mobil Porsche itu sudah 1 liternya 11 km apa? Karena mereka harus Oke. ini kan European regulations-nya harus hemat lah. Jadi kalau di sana sebenarnya di Indonesia juga sudah mulai mengikuti. Kalau dulu emisi itu belum menjadi basis untuk tax. Sekarang kita sudah emisi taxnya sudah menggunakan basis dari emisi. Oke. Jadi di sana tuh dulu udah sampai Euro 6, Euro 7, Euro 8, di Indonesia masih Euro 2 aja. Oke. Nah, sekarang sudah mulai menuju ke sana. Bahkan nanti kan sudah ada peraturan dari pemerintah itu, Pertamina juga akan mulai menghilangkan premium Iya, Pertalite. Karena untuk mengejar ke bahan bakar yang lebih green itu tadi. Oke. Nah, ya kan. Nah, makanya konsumsi bahan bakarnya juga bisa menjadi lebih irit gitu. Karena Oke. dia sangat memperhatikan itu. Jadi nanti juga kan menuju ke sana. Bahan bakar konsumsi kayak LCGC aja. Kan ada syaratnya harus 20 km per liter baru dia bisa masuk ke LCGC. Oke. Gitu. Jadi mobil di sana tuh memang ada beberapa yang menggunakannya. Jadi sekarang temanya lagi downtrend atau downsize. Downsize, oke. Downsizing itu menggunakan mesin yang lebih kecil tapi performanya lebih gila. Nah, Oke. kenapa? Jadi dia pasang yang namanya turbocharger atau supercharger. Supercharger biasanya di Jaguar, Bentley. Gitu. Nah, kalau turbocharger itu di mobil-mobil yang lebih Eropa dan Amerika supercharger biasanya. Oke. Oke. Nah, terus sekarang ada tema hybrid. Tema hybrid itu sebenarnya menggantikan dari turbocharger juga gitu. Jadi untuk memboosting tenaga. Kalau di F1 kan udah dipakai tuh. Oke. Kayak KERS lah, kinetic Oke. energy recovery system, kemudian di boost lagi. Terus yang terakhir juga sekarang lagi zaman electric cars. Electric cars ini benar-benar gila. Iya. Termasuk yang pernah gue bilang juga di sebelumnya, Iya ya. Tesla Model S ya atau Model 3 gue lupa. Itu salah satu mobil tercepat di dunia dengan Iya. akselerasi 0 sampai 100 dari posisi diam sampai 100 km per jam tuh di bawah 3 detik, 2,7 detik. Cus. Itu fully electric tuh ya, bukan Fully hybrid electric. ya. Itu Edan, dia edan. edan. Oke, oke. Dan ya kalau misalkan ditanya pernah nyobain apa lagi yang paling yang paling ini, banyak sih Lamborghini Aventador. Nah, lo pernah coba juga? Yang Espadanya yang klasiknya juga ada. Iya, iya. Nah itu juga salah satu ultimate dream car karena kan Bruce Wayne banget ya. Bruce Wayne tuh dulu dia di Aventador sama Murcielago. Benar. Cuman kalau di Jakarta kayaknya sayang nggak sih punya mobil sebagus itu karena ceper banget ya. Iya. Cuman yang Porsche 911 itu at least ya mendekati sedan lah ya, dalam arti kayaknya kalau masih buat travel dari satu titik ke satu titik di Jabodetabek masih aman sih kayaknya. Ya sebenarnya gini, salah satu hal yang gue rindukan dari zaman sebelum pandemi itu adalah test drive ke luar negeri. Karena Iya. di Indonesia lu mau test drive gimana sih, jalannya Iya, padat bro. sampai. Gue waktu ini sedikit gambarannya emang Porsche lagi sih. Iya. Macan dulu di Kaohsiung, Taiwan. Oke. Itu jalan pegunungan, bawahnya pinggirnya laut, pantai, jalannya kelok-kelok. Lu bisa nyobain yang diesel, mau nyobain yang gasoline, mau Iya. nyobain yang turbo, yang mau turbo S. Wah, duh.
itu benar-benar Puas ya. puas. Iya. Jadi aduh enak banget dah. Iya. Ini ada cerita kemarin pas 3 hari yang lalu kan ada acara nikahan sepupu ya di Bogor. Terus karena kakak ipar gue nggak bisa nganterin, jadi gue sama bapak ibu mertua sama istri dan anak-anak gue pinjem Fortunernya dia. Ini kita bicara Fortuner ya. Asik. Gue jatuh cinta ya nama Fortuner ini kayaknya gue banget. Meskipun gue butuh waktu ya, kan pas besok pagi berangkat, malamnya gue beli diesel dulu nih. Ternyata gue menyesuaikan panjang badannya dan terus kalau memang udah mau mepet dia bunyi gitu kan. Ini sangat membantu banget ya, meskipun kalau kata mertua gue emang mobil ini kayaknya luas tapi dalamnya agak sempit kali ya. Kerasa sempit ya. Kerasa Itu sempit. tipikal SUV dengan struktur rangka leather frame. Beda sama SUV dengan struktur rangka monokok. Yang monokok tuh contohnya si RV. Iya, atau iya, Hyundai iya. Santa Fe. Cobain deh. Bener, itu bener. dengan dimensi yang sama beda. Dan rasanya pun beda. Biasanya kalau yang leather frame itu kayak Fortuner, Pajero Sport, itu dia punya rasa yang agak sedikit stiff dari rangkanya. Jadi mungkin karena bannya besar, posisi Iya, iya. berkendaranya tinggi, dan dia ada sistem menggerak 4x2, 4x4 itu. Jadi dia bikin mungkin kalau di atas mungkin rada limbung, di Iya, dalamnya iya. rada sempit gitu. Cuman kalau kita pakai yang SUV monokok, bisa dibilang tuh hybrid lah, karena dia semi perkotaan, SUV tapi semi perkotaan. Oke. Itu lebih nyaman. Iya, iya. Bahkan dia bisa dibikin lebih sport. Jadi Oke. suspensinya agak sedikit kaku. Nah, cuman bedanya yang kayak Fortuner atau Pajero Sport itu dia punya flexibility untuk dibawa ke medan-medan yang lebih ekstrim. Oke. Karena ground clearance-nya tinggi, ya kan? Inilah enaknya punya co-host yang ahli banget dalam Enggak juga. permobilan. Apalagi gue tadi setelah pulang dari Bogor gue langsung browsing harga nih Fortuner. Tapi anyway, kita break dulu ya. Yes. Kita masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana. Most people will be right back. Mouse Auto Show. Bicara soal mobil, pasti kita juga doyan yang namanya motor, ya. Iya dong. Dan motor dari segala jenisnya lah, dari Ducati, Harley Davidson, Norton, Triumph, semua kita suka. Tapi lo kalau bicara soal motor atau mobil ya, lo memang dari zaman-zaman dulu suka tarik-tarikan nggak? Enggak, kamu tarik-tarikan lah. Enggak ini ya. Kita yang safety aja. Bahkan gue Sama-sama mengenal gua juga. sirkuit itu sejak di dunia jurnalistik sih. Oh gitu. Gue kalau dalam khayalan gue, seperti gue suka mobil-mobil apa eksotis tadi ya, kayak Lamborghini dan teman-temannya. Gue padahal juga kalau udah di atas 90-100 di tol aja gue udah emang bukan gak ada bakat kayaknya ya. Kalau untuk- kebut-kebutan dari Iya. dulu iya. Iya, Cuma iya. kalau balap-balapan itu Iya, ya mungkin beda ya. gini, harus ada kan orang yang punya tertentu lah yang bisa memiliki mobil dengan performa tinggi terus balapan di jalan secara Iya. liar gitu. Yang beda lah gitu. Iya, iya, Cuman bisa. sekarang kan kita bisa mencobanya tapi lewat sisi yang lebih safety legal. gitu Betul, bisa. iya, ini Dan soal unitnya juga kita dipinjamkan kan iya gitu. iya betul. Nah ini soal street race ini gimana menurut lo nih di Jakarta nih? Yes, jadi tanggal 16 Januari kemarin hari Minggu, Polda Metro Jaya, Kepolisian Republik Indonesia itu menggelar acara balap street race yang berlangsung di Ancol. Oke. Nah, jadi ini tujuannya untuk mengurangi balap-balap liar. Oke. Nah, balap liarnya ini untuk kelas sepeda motor ya roda 2. Iya. Jadi yang dilombakan itu ada bebek 4 tak 2 tak, Matic 4 tak 2 tak, Vespa 2 tak, Free for All, dan ada beberapa kategori lain. Oke. Itu cukup sukses bro, jadi kemarin tuh ada 350 peserta. Oke. Dan ini kan secara resmi ya, jadi ada izinnya, bahkan yang menyelenggarakan pihak kepolisian. Oke. Terus pasti melibatkan juga dari ini tentunya gitu kan. Iya iya. Terus sirkuitnya juga sudah didesain untuk apa ya, supaya ini safety lah. Iya. Jangan ada yang sampai korban gitu. Sedangkan kalaupun ada kecelakaan juga pasti sudah disiapkan. Betul. Dari sisi keselamatannya untuk ambulans misalkan ya kan, dan lain-lain. Iya. Nah ini ternyata berhasil. Jadi menurut berita yang gue baca juga, menurut polisi selama ada pemberitahuan aja, jadi sebelum acara berlangsung kemarin itu selama 1 bulan nggak ada laporan tentang balap liar, karena semua orang udah Udah ada dengan situ anggaran. aja Iya, dong. benar. Gitu. Iya. Kenapa ada balap liar? Jadi balap liar itu apalagi motor ya, biasanya mereka kan taruhan bro. Itu dia. Iya. Nah kalau di acara yang kemarin kepolisian itu, jadi polisi itu menyediakan wadahnya untuk balapannya. Cuman siapa yang bisa menjamin kalau nggak ada Iya. taruhan di belakangnya? Iya benar. Tapi setidaknya secara ini tidak mengganggu kenyamanan
pengguna jalan lain. Betul. Nah, selama ini kan malam-malam bro di Kemayoran, di Iya. mana, wah kita lagi naik mobil tiba-tiba, Iya. atau kita lagi naik motor tiba-tiba ada motor lagi kebut-kebutan lagi. Iya, ada biasa lah lo tau kan kalau daerah-daerah entah di pinggir kota kayak tempat gue Bintaro BSD, adalah satu jalanan bagus yang mungkin sepanjang 500 meter tuh enak, tiba-tiba dikasih polisi tidur supaya orang nggak Kebut-kebutan. balap liar, biar nggak kebut-kebutan. Itu kan juga sebenarnya sayang juga dikasih polisi tidur ya. Di saat yang kita sebenarnya justru bahaya kalau kita tiba-tiba mengurangi kecepatan di tempat yang lumayan sepi. Tapi ya begitulah. Ya, polisi tidur itu sebenarnya musuh buat pengguna mobil kalau menurut gue ya. Pertama dia bikin bensin mobil jadi boros. Iya. Kalau kita jalan gitu aja kan ketahuan nih, Iya, segitulah speednya. Iya. Jadi kalau kita ada polisi tidur kan harus ngerem. Betul. Setelah ngerem kita kan butuh momentum lagi, ngegas lagi. Itu yang bikin boros. Tiap berapa meter begitu, ngerem, Iya. ngegas. Yang kedua sisi suspensinya cepat rusak. Kan. Iya. Belum lagi dari ban, dari rem cepat habis. Sebenarnya dari sisi maintenance nggak ada manfaat polisi tidur itu. Makanya marilah kita menyuarakan sama-sama, kita kurang-kurangin deh, jangan sampai ada lagi balapan liar. Iya. Tadi juga ada informasi di Jakarta Timur juga lagi di survei nih Iya. tempat untuk balap liar yang legal. Nah, jadi bulan depan rencananya itu polisi akan menggelar kembali. Bahkan Oke. rencananya mereka ingin menjadikan ini sebagai satu kompetisi. Jadi bukan cuma satu seri, dua Iya, seri. iya. Jadi kayak F1 juga, Bro. Ada Iya, seri, GP mana. Nah, rencananya bulan Februari itu nanti ada 3 lokasi yang sudah disurvei. Yang pertama di Bekasi, yang kedua di Depok, yang ketiga di BSD. Nah, seru. Jadi kayak Fast and the Furious legal street race gitu. Yes. Keren. Tapi kalau bicara soal F1 tadi ya, Ya. ini kan masih tanda tanya Masih nih. tanda tanya. Lewis Hamilton akan kembali atau enggak musim depan. Feeling gua nih, lo setuju nggak? Lewis Hamilton untuk menjalani musim yang setegang kemarin itu, yang benar-benar neck and neck sampai detik terakhir, mungkin mental dia udah nggak kuat men. Kalau harus menjalani musim kayak gitu lagi, gimana menurut Anda, Bung Rizky? Menurut gue ya. Menurut gue seorang Lewis Hamilton tidak secemen itu sih. Bro. Iya. Soalnya kalau gue lihat dia kan kalah nih ya. Terus 2 hari kemudian dia dapat anugerah apa? Iya. OBE itu dari sang ratu apa? Siapa gitu ya. Terus mukanya Sir. tuh yang Sir Lewis Sir Hamilton. Lewis ya, Sir Lewis Hamilton. Mukanya tuh kayak yang Biasa. masih kepikiran gitu, masih kayak lemes, lesu. Jadi orang mau bertanyakan, bro, lu gimana musim depan? Gimana? Mungkin dia udah jengah juga kali ya denger pertanyaan itu terus. Tapi ya, menurut lo dia nggak secemen itu ya? Jadi gini, si Lewis Hamilton itu bukannya belum pasti balap tahun depan. Karena dia sudah terikat kontrak dengan Mercedes, jadi dia sudah pasti balap. Cuman dia sejak GP terakhir itu dan setelah dia press conference ofisial, dia sampai sekarang belum pernah lagi ngomong ke publik. Ke media. Itu ya. Nah, Oke, itu oke, menjadi pertanyaan karena itu bentuk mungkin kritiknya dia terhadap FIA, terutama boardnya F1 karena melakukan keputusan kontroversial yang pada waktu finish tuh dia bilang ini manipulated nih finish gua nih kayak iya, gitu. iya. Tapi sekarang investigasinya sudah berlangsung. Iya, iya. Jadi presiden FIA yang baru ya, yang dari Arab Saudi itu dia sedang melakukan investigasi. Jadi dia akan mewawancarai setiap pembalap Oke. dan setiap tim. Jadi akan mengatur regulasi tentang safety car ini. Jadi yang sebenarnya jadi kontroversial itu regulasi safety car-nya, bro. Oke. Kenapa? Karena si Michael Masi, race directornya hanya membiarkan pembalap backmakers di antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen untuk unlap himself, jadi mendahului. Iya, iya. Sedangkan yang belakangnya enggak. Ya kan? Alonso, Ricardo Ya, dan banyak ya, semuanya. Banyak yang beranggapan ini tidak sesuai dengan regulasi. Padahal itu situ memang ada kewenangannya si race director. Oke. Tapi memecat Michael Masi juga bukan menjadi solusi. Karena siapa yang mau ada di posisinya dia, bro? Iya, makin Iya. stres pasti kan. Benar, karena nggak mungkin dia biarin kejuaraan ini berakhir dengan kartu Dengan bendera iya. flagnya dikibarin, Iya. tapi saat ada safety car Iya, gitu, iya. lo nggak asik banget. Nggak asik banget. Iya. jadi ya. Dari segi orang yang netral ya, yang bukan penggemar Verstappen atau Lewis Hamilton pasti pengen lihat sesuatu yang ini, apalagi kita yang pengen lihat Verstappen menang ya. Jadi investigasinya itu bukan hanya sekedar untuk ini strukturnya akan seperti apa nanti, tapi regulasi tentang safety car-nya. Jadi ini harus diatur nih. Kalau misalkan balapan tinggal berapa lap, ada kejadian safety car harus masuk. Nanti diatur tuh supaya
bisa tetap seru tapi tetap safety dan tidak merugikan satu atau dua belah pihak. Iya betul. Dan gue juga berharap F1 musim depan juga dahsyat nih dengan Verstappen. Pasti makin dahsyat karena mobilnya baru semua. Nah iya. Tapi ada satu hal yang patut dipelajari nih ya, diamati sama semua orang yang bergelut di bidang olahraga, atlet atau team sport atau apapun. Lewis Hamilton itu menunjukkan dirinya sebagai gentleman banget men setelah kalah. Gile, gue salut men. Nggak ada kata-kata negatif, nggak ada kata-kata kebencian. Gentleman banget, English gentleman banget lah. Gue acekin jempol di situ karena dia kasih selamat ke Max. Ya udah bener kata lo, dia silent protes aja. Males lah gue ngomong sama Paldo gini, gue kecewa. Tapi the day will come lah bahwa dia akan kembali lagi dan Pasti dong. Pasti Karena dia. 7 times world champions iya. dan banyak banget fansnya di seluruh dunia. Iya, dan gua rasa ya kalau dia sehat dan mentalnya strong seperti Lewis Hamilton yang kita kenal, mungkin dia bisa sampai 9 kejuaraan dunia ya. Kita lihat saja nanti. Alright bro, seperti biasa seru always ngobrol sama lo nih. Seru. Dan minggu depan kita juga kembali lagi nih Most People di Most Auto Show setiap Rabu jam 6 sampai jam 7. Ada yang mau lo sampaikan sebelum kita pamit, Mamen? Ya paling yang tadi kita suarakan sama-sama stop balap liar karena sekarang sudah ada wadahnya itu sih. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai Terima ketemu minggu kasih. depan. Back to Drive Time with Johnny till 8 o'clock.